Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari musibah dan bencana dan malapetaka. Baik, sebelum kita mengawali materi hari ini, marilah kita membaca doa. Semoga kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ila diniyah Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baik, untuk mengawali materi ini hari ini saya akan menyampaikan tentang indahnya berakhlak terpuji. Apa sih akhlak itu? Akhlak adalah perilaku manusia. Apa itu terpuji? Terpuji itu adalah sesuatu perbuatan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, harap tidak ada kesibukan lain selain menyimak mata pelajaran Akidah Akhlak halaman 99. Baik, saya lanjutkan untuk yang pertama, yaitu akhlak terpuji yang berupa rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati adalah sikap senantiasa menghormati orang lain meskipun kedudukannya lebih tinggi. Maksudnya bagaimana? Terkadang ketika kita melihat orang yang mungkin dilihat dari segi ekonominya mungkin di bawah kita, terkadang kita merasa paling kaya, merasa paling hebat dan lain sebagainya. Kemudian yang poin kedua yaitu santun. Santun adalah sikap lemah lembut, sopan dan halus terhadap orang lain. Jadi kita sebagai anak yang sebagai anak muslim, kita kepada orang lain harus bersikap ramah, lembut ya. Kalau di sekolah biasanya ada yang namanya 5S. Apa itu 5S? Salam, sapa, senyum, kemudian apa lagi? Santun dan sopan. Itu adalah kunci akhlak Rasulullah. Kemudian yang C yaitu ikhlas. Mungkin kita pernah mengalami ketika melihat orang lain sedang membutuhkan, kemudian kita sedang dalam keadaan ada rezeki, kemudian kita memberikan kepada orang lain dan kita tidak ada keinginan untuk mendapatkan imbalan, itu adalah namanya ikhlas. Dan poin yang D yaitu tentang kasih sayang. Setiap orang membutuhkan kasih sayang. Tidak hanya manusia, bahkan semua yang ada di lingkungan sekitar kita seperti hewan dan tumbuhan juga membutuhkan kasih sayang. Apalagi pada sesama manusia, kita harus saling menjaga perasaan dan saling menyayangi dan menghormati. Kemudian yang terakhir yaitu tentang taat. Apa sih taat itu? Taat yaitu mematuhi semua aturan yang ada dengan penuh kesadaran. Contohnya apa? Sholat, zakat, membaca Al-Quran, puasa, itu adalah bentuk aturan yang sudah diberikan oleh Allah. Maka dari itu kita harus melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba atau makhluk yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, dari apa yang Pak Juna sampaikan tadi, silahkan membaca minimal 3 kali lah materi tadi dibaca semua. Setelah dibaca silahkan latihan soal ya. Soal sampean baca, soal pun juga seperti itu. Membaca soal jangan hanya 1 kali. Terkadang membaca soal dengan 1 kali itu bisa mengecoh untuk menjawab jawaban yang ada. Tapi kalau misalkan sama membaca soalnya itu setidaknya minimal 3 kali, insya Allah akan lebih paham dengan soal tersebut. Ya, kalau sama membaca buku tanpa dipahami, ibarat makan kacang tapi tidak dikunyah. Tapi usahakan anak-anak
setiap membaca apapun ya, membaca berita apapun itu sambil dipahami. Agar apa? Agar tidak sia-sia ketika kita membaca buku. Baca soal pun jangan hanya membaca satu kali, tapi minimal 3 kali dan dipahami betul-betul soal itu. Jangan sampai membaca soal hanya dibaca saja tanpa dipahami. Baik, setelah itu nanti silakan dikerjakan untuk poin pilihan ganda ya. Pilihan ganda jumlah soal 10. Kalau sudah nanti poin B dikerjakan juga dan poin C ya. Paham ya anak? Silahkan dikerjakan poin A, B, C, dan D. Saya kasih waktu 45 menit. Nah, nanti 15 menit kita gunakan waktu untuk mengoreksi dan evaluasi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, tolong waktu 45 menit digunakan sebaik-baik mungkin, jangan sampai kita gunakan untuk bergurau. Ya, baik, itu saja. Kemudian bila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan, bila tidak silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.